Duduk siap. Siap. Sebelum belajar berdoa dimulai. Baik, untuk materi hari ini kita akan menjelaskan tentang gaya belajar. Sebelumnya ada yang tahu nggak itu gaya belajar itu apa? Untuk pengertian gaya belajar itu adalah gaya belajar adalah cara di mana anak-anak menerima informasi baru dan proses yang akan mereka gunakan untuk belajar. Sebagian anak menerima informasi lebih baik dengan cara visual, sebagian lagi dengan cara auditorial. Nah, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang memanfaatkan indera mata sebagai alat penyerap informasi paling dominan. Orang dengan gaya belajar visual perlu diperlihat, memandang, dan mengamati informasi untuk mempelajarinya. Jadi, anak dengan metode belajar visual akan bergantung dengan penglihatannya untuk mempelajari atau memahami sesuatu. Contohnya, anak dengan metode belajar ini adalah mereka yang akan lebih mudah dalam memahami materi yang tertulis dibandingkan dengan dijelaskan oleh audio atau lisan. Terus yang selanjutnya itu ada karakteristik gaya belajar visual. Yang pertama itu lebih suka mengamati daripada berbicara atau bertindak. Orang dengan gaya belajar visual adalah mengamati yang baik. Yang kedua itu punya imajinasi kuat. Seorang visual designer memanfaatkan daya imajinasi yang kuat untuk memproses informasi. Yang ketiga, teliti terhadap sesuatu. Orang dengan gaya belajar visual biasanya teliti dan sering memperhatikan detail kecil yang luput dari perhatian orang lain. Yang selanjutnya itu rapi dan teratur. Itu orang dengan gaya belajar visual akan menjaga meja atau ruangan belajarnya tetap rapi karena hal yang berantakan dapat membuatnya kesulitan untuk fokus. Yang selanjutnya itu mengingat dengan gambar ketimbang nama. Orang dengan gaya belajar visual justru lebih cepat mengenali seorang daripadanya. Yang selanjutnya itu perencanaan yang baik. Di kehidupan sehari-hari, seorang visual designer biasanya sudah punya bayangan mengenai apa saja yang dilakukan pada hari itu. Yang selanjutnya itu tentang kesulitan memahami instruksi verbal lisan. Saat berkomunikasi orang dengan verbal lisan. Saat berkomunikasi dengan orang dengan gaya belajar visual perlu melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk memahami sepenuhnya apa yang lawan bicarakan. Selanjutnya itu ada tips belajar untuk anak dengan gaya selalu tulis informasi yang didengar. Bertahun-tahun duduk di bangku sekolah pasti sudah sering mendengarkan guru yang menyampaikan materi dengan cara berceramah di depan kelas. Yang kedua itu buat catatan dengan warna dan simbol. Saat membuat catatan bisa menggunakan kombinasi beberapa warna. Metode ini sering disebut dengan color coding. Color coding. Gunakan grafik bagan atau diagram. Ketika menemukan informasi atau data dalam jumlah banyak,
yang disajikan dalam bentuk teks coba ubah ke dalam bentuk grafik, bagan atau diagram. Yang selanjutnya itu bisa lebih fokus menerima materi melalui gambar, ilustrasi atau animasi yang tersaji dalam sebuah video. Materi selanjutnya itu ada kelebihan dari belajar visual. Yang pertama itu anak mampu mengingat warna detail dengan sangat baik. Yang kedua itu ada anak bisa mengeja, membaca atau menghafal materi pelajaran dengan sangat baik. Yang selanjutnya itu biasanya anak dengan gaya belajar visual lebih mudah dalam mengingat wajah seseorang namun sering lupa perannya. Yang selanjutnya saat menghafal atau memahami suatu informasi, mereka biasanya akan memvisualisasikan atau membayangkan gambar di dalam pikirannya. Selanjutnya ada kekurangan gaya belajar visual. Pertama itu anak merasa susah konsentrasi atau belajar di tempat yang ramai atau banyak gangguan. Yang kedua, sulit memahami penjelasan guru apabila tidak disertai dengan gambar atau grafik. Yang ketiga, fokus anak lebih mudah terganggu ketika melihat sebuah tampilan yang menurutnya kurang menarik. Materi kedua, gaya belajar auditori adalah gaya belajar di mana seseorang lebih banyak mengandalkan indera pendengarannya untuk menangkap informasi. Sebaliknya, mereka akan kesulitan mengingat atau memahami informasi jika hanya melihat atau membacanya saja. Ini ada materi tentang karakteristik gaya belajar auditori. Yang pertama itu ada lebih mudah belajar dengan mendengarkan. Siswa yang memiliki gaya belajar atau tipe belajar auditori cenderung lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan penjelasan deskripsi baik dalam bentuk kalimat ataupun angka. Yang kedua itu peka terhadap suara. Berhubung siswa dengan gaya belajar auditori lebih banyak mengandalkan indera pendengaran, maka tak heran jika mereka lebih peka terhadap suara. Yang selanjutnya itu aktif berbicara. Meskipun senang mendengarkan suara, siswa yang memiliki gaya belajar auditori tidak menyukai suara-suara yang berisik dan tidak diperlukan. Selanjutnya itu adalah senang membaca dengan suara keras. Selain mendengarkan ulang penjelasan guru, biasanya siswa dengan gaya belajar auditori akan membawa sekilas materi yang akan dipelajari terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah menyukai musik. Siswa dengan gaya atau tipe belajar auditori juga senang mendengarkan musik, suara atau sesuatu yang bernada dan berirama dan berirama karena sangat membantu mereka dalam memproses suatu informasi. Sebaliknya, suara yang berisik seperti suara kendaraan, mesin, ketukan palu, dan lainnya justru dapat mengganggu mereka. Selanjutnya itu adalah tips belajar untuk gaya belajar auditori. Yang pertama itu adalah bantu siswa mengenal gaya belajarnya. Tidak semua siswa mengenal gaya belajar yang mereka miliki dengan baik. Disinilah peran guru diperlukan untuk membantu mereka mengenal gaya belajarnya. Yang kedua itu gunakan musik atau lagu. Selain mendengarkan penjelasan guru secara langsung, siswa dengan gaya belajar auditori juga lebih mudah memahami pelajaran
mendengarkan musik atau lagu. Selanjutnya itu adalah gunakan metode belajar tanya jawab. Selain metode ceramah dan diskusi, guru juga bisa menggunakan metode belajar tanya jawab untuk memudahkan siswa mengikuti belajar auditori, memahami pelajaran. Selanjutnya, dorong siswa membaca materi pelajaran dengan keras. Strategi mengajar lainnya untuk siswa dengan gaya belajar auditori adalah dengan mendorong siswa untuk membaca materi pelajaran dengan suara keras. Selain itu adalah sediakan media pembelajaran yang bervariasi. Menjadi itu adalah kelebihan gaya belajar auditori. Yang pertama itu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang kedua pandai bercerita. Dan yang ketiga dapat dengan mudah meniru perkataan orang lain dalam fisika. Yang kedua pandai bercerita. Dan yang ketiga dapat dengan mudah meniru perkataan orang lain dalam fisika. Itu adalah kekurangan gaya belajar auditori. Yang pertama, sulit mengingat informasi jika hanya dibaca saja tanpa adanya suara. Dan yang kedua, sering dianggap berisik dan mengganggu siswa lain karena mereka membutuhkan proses belajar. Yang ketiga, mudah terganggu dengan proses berisik. Sebelum Bapak melanjutkan materi selanjutnya, aku mau sedikit dulu. Ngantuk gak? Lanjut. Ngantuk ya, ngantuk. Oke, sekarang sebelum ice breaking yang seru-seruannya, kalian punya tepukan. Di SD kalian pernah kasih tepukan ini. Kalau di SD menyenangkan ya, tapi kalau di SMA mungkin jatuhnya akan awal. Kalian tahu tepuk lope tidak? Cina tuh. Bukan, tepuk lope ya. Nanti ikutin ya. Tolong sedikit. Tepuk lope. Lope kecil, lope sedang, lope besar. Bisa. Yang lain kita nanti jelasin balik tadi yang apa. Tepuk semuanya balik atas. 1, 2, 3. Tepuk lope. Lope kecil, lope sedang, lope besar. Oke, tadi Pak Safwan menjelaskan apa? Jadi apa sih dia belajar apa? Cara kalian ketika mempelajari atau menemukan hal-hal baru untuk kalian pelajari dan kalian ingat. Oke, tadi ada visual sama auditori. Tadi baru sudah dijelaskan ya, sama ya dicampur ya. Tadi dijelaskan sama Pak Safwan gitu ya. Tadi ada karakteristiknya. Sok temukan mana sih yang aku banget teh? Apakah pembelajarannya visual kah atau audio? Karena kan dari gaya belajar itu kalian bisa mengetahui kalian teh pahamnya dengan cara apa. Misalnya teman, aku berikan teman aja ya. Kalau manggil anak-anak, saya punya anak ya. Ya, teman, saya punya adik saya masih umur 5 tahun. Gaya belajarnya belum bisa saya lakukan karena masih kecil. Tapi ternyata adik saya cenderung sama nyanyian. Kayak tadi di kelebihan belajar audio. Di audio itu harus dengan nyanyian gitu. Nah, adik saya menghafal huruf dengan nyanyian, misalnya A untuk apel, A. Dari situ
bukan tipe audio misalkan. Jadi liriknya ditulis kayak teman-teman kita, kadang begitu kan? Ya, berarti kalian bukan tipe yang bisa mengerjakan materi belajar dengan dengan metode auditori. Jadi harus belajar menggunakan visual. Ada orang misalkan tadi mudah ingat wajah orang tapi nggak ingat namanya. Nanti kalian dengerin atau misalnya ketemu Kanza jalan, ini ibu siapa ya? Saya lupa, tapi ingat bukannya. Itu mungkin kalian masuk ke tipe yang metodenya mengingat secara visual seperti itu. Oke, sekarang kita main sini. Simpan satu barang di tengah rumah. Perbedaannya satu barang. Tidak ada barang lain. Simpan dulu. Oke, simpan dulu. Satu barang aja. Ya. Sekarang mainnya berhadapan-hadapan. Tatap mata. Iya. Mainnya berhadapan-hadapan. Tatap mata. Kita tes kalian nih. Dia modelnya audio atau visual. Kalian nih konteksnya saya menyampaikan saja pakai visual. So, tatap mata temennya, tatap. Simpan meja. Simpan bendanya di tengah-tengah. Ibu sendiri ada Tahu mana sih? Oh jangan yang perempuan pasti gak ada juga. Ya ini juga perempuan pasti gak ada ya. Siap ya. Cara bermainnya ikutin instruksi saya. Misalkan ya pegang kepala, pegang perut, pegang hidung. Terus misalkan silakan kata saya teh pegang barang, ambil barangnya ya. Yang duluan ambil itu yang menang. Paham? Paham tidak? Paham tidak? Barangnya simpan di meja. Kalian berhadapan aja. Geser. Barang mana barangnya? Di tengah. Satu aja. Barang satu. Sendal buku salah simpan. Jangan jual mau kayu nilainya masih penting. Ayo. Siap. Tatap mata tengahnya. Tatap tengahnya. Hanya dengarkan instruksi saya ya. Ya. Sofia. Tatap tengahnya ya. Ibu udah tahu dua cara sebenarnya. Pegang kepala, pundak, perut, kepala, pundak, perut, kepala, hidung, mata, barang. Lagi, tatap temennya lagi. Pegang mata sorangan, mata sendiri.
Sok dulu cepetan. Eris. Cepetan enggak apa-apa kan? Boleh. Nanti dikasih nilai tambahan namanya siapa? Nilai 100 nilainya persatuan. Kayaknya 100 ribu aja. Tidak ada Sama yang menjelaskan. Yang ini susah lagi, tarik. Coba lagi, ya, coba hadiahnya dikasih hati-hati. Ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Oh, saya jangan berputar gitu badannya ya, biasa aja. Seperti terima tadi kamu menangkap apa saja sih yang dijelaskan sama Pak Safwan mengenai gaya belajar? Jadi kan ada. Ini pegang punya. Gaya belajar visual dan auditori. Yang visual auditori mendengar atau lewat suara atau musik. Oke, tepuk tangan dulu. Tadi sudah bilang, nomor itu mas saya banget belajarnya kayak gitu. Sok gimana sih? Dengarkan dulu testimoni kata belajarnya kayak gimana dulu. Kesini langsung. Ya, kamu kesini. Kamu yang cepat, yang cantik, yang manis. Sini. Jadi tadi teman, misalkan tadi saya jelaskan mengenai belajar menggunakan gayanya visual. Nah, saya belajarnya visual. Kenapa sih saya memvalidasi bahwa saya belajarnya dengan cara visual? Karena saya di rumah bla. Jadi cepat jawab kan? Atau ada yang pernah belajar sambil dengar musik gak? Coba jelasin lagi kita belajar sambil dengar musik itu enakin teman. Jelaskan. Namanya siapa? Agnes. Masya Allah. Harus mereka berhijab. Ya gini jelasin. Teman-teman, saya belajar di rumah dengan cara saya sudah menemukan gaya belajar saya dengan cara belajar visual. Kenapa sih saya memvalidasi kalau saya belajar visual? Jelaskan. Karena balikan dulu teman, saya belajar di rumah. Teman, saya belajar di rumah dengan metode cara pembelajaran visual. Kenapa tuh? Alasan saya memilih metode pembelajaran visual karena ternyata saya lebih mudah menangkap pembelajaran dengan cara itu. Contohnya seperti misalkan kamu apa pakai gambar, misalnya saya menangkap suatu rumus dengan cara mengingat gambar. Terus misalkan kalau kamu mau ulangan, kamu belajarnya gimana? Paling gambar kah atau gimana? Oh, baca ya, baca juga visual betul, baca. Terus ya intinya saya lebih cenderung belajar ketika melihat gambar. Ya, terima kasih. Ya begitu ya teman. Nanti ke depannya gimana kalian cari sendiri. Kalian belajarnya lebih nyaman dengan cara apa? Jangan memaksakan ya. Misalkan ada sesuatu yang dilakukan atau kayak artis-artis misalkan di TV, di TikTok belajar sambil pakai earphone dengerin. Padahal kalian juga konsep belajarnya. Jangan ya. Kalian gunakan metode senyaman mungkin yang kalian perlukan. Jangan sampai kalian mengikuti orang, dia mau belajarnya pakai gambar, jadi lebih mudah. Padahal tidak masuk di cara kalian. Tidak seperti itu ya. Dikemukakan dia belajar kalian sendiri supaya kalian mudah mengingat dan mempelajari sesuatu hal. Oke? Lanjut peserta. Ya, waktu saya sudah habis. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir itu ada gaya belajar kinestetik. Kinestetik adalah gaya belajar pada seseorang dengan cara mempelajari sesuatu dengan melibatkan gerakan fisik, menyentuh dan merasakan atau mengalami suatu hal secara sendiri.
Selanjutnya adalah karakteristik gaya belajar kinestetik. Yang pertama, lebih senang dengan aktivitas fisik dan merasakan pengalaman belajar secara langsung. Yang kedua, mudah jenuh ketika belajar di dalam kelas karena harus mendengar dan menulis. Yang ketiga, lebih mudah memahami informasi lewat gerakan. Selanjutnya itu ada tips belajar untuk gaya belajar kinestetik. Yang pertama itu ajak belajar di luar ruangan agar proses belajarnya lebih efektif. Yang kedua itu adalah lakukan eksperimen seperti yang dijelaskan di atas. Yang ketiga, permainan seru agar tidak mudah bosan. Selanjutnya ada kelebihan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, cenderung bertampilan rapi, dan yang kedua itu lebih pintar dalam bidang olahraga, suka dengan pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium, dan kerjasama antara mata dan tangan sangat bagus. Terakhir, kelemahan gaya belajar kinestetik. Mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama, sehingga membutuhkan sedikit istirahat. Yang kedua, kurang baik dalam melakukan pengerjaan kata. Yang ketiga, jika membaca menggunakan jari telunjuk. Dan yang terakhir, kurang menguasai dalam bidang geografi. Sebelum Bapak simpulkan, ada yang bisa menyimpulkan dari awal sampai materi ini? Ada di ini. Oh, cuma ada yang bisa menyimpulkan tidak? Visual, auditori, dan kinestetik. Ya, bedanya apa? Terus menurut kalian yang lebih bagus di kalian itu yang mana? Gitu, so. Ya, semakin lama pulang, semakin lama pulang ya teman? Ini doang, aku jelasnya ini doang. Semua ya. Aduh semuanya. Dari webnya kok? Dari visual, auditori sampai kinestetik. Yes. Apa? Dua orang terdepan ya. Dapat apa Bapak dalam tempat? Doa. Oh, dapat hadiah. Ya, aman. Kita dapat hadiah ini ya. Beng-bengnya udah. Ini berat. Ini saya akan menjelaskan, saya menyimpulkan apa yang Bapak Safwan tadi jelaskan. Saya belajar visual adalah gaya belajar yang memanfaatkan indera mata sebagai alat informasi paling dominan. Jadi karakteristik gaya belajar visual lebih suka mengamati daripada berbicara, bertindak. Punya imajinasi kuat, teliti terhadap sesuatu, rapi dan teratur, mengingat dengan gambar. Kalau gaya belajar lebih mudah dengan mendengarkan daripada mengingat gambar. Peka terhadap suara, jadi mengingat suara apa yang tadi dia dengar, tidak lupa. Aktif berbicara, jadi seseorang yang auditori sering berbicara, senang membaca dengan suara keras. Oh, jadi seorang auditori suka membacanya dengan keras, tidak suka pelan-pelan.
Pelan-pelan. Menyukai musik. Jadi orang itu menyukai musik. Kalau belajar kinestik jadi gimana ya? Jadi suka di luar ruangan, jadi tidak suka menulis, suka berinteraksi dengan alam. Belajarnya dengan dari pengalaman, bukan dari pelajaran. Sudah Pak. Di sini saya materi dari Bapak Sofwan tentang mengenal gaya belajar. Gaya belajar adalah cara kita belajar dalam mengambil informasi. Nah, hal yang pertama adalah gaya belajar secara visual. Gaya belajar secara visual itu adalah gaya belajar yang memanfaatkan indera mata atau mengimajinasikan, kayak lebih suka mengamati daripada bicara, terus lebih suka membayangkan gambar yang berdasarkan lebih mengingat gambar, terus belajar yang kedua adalah gaya belajar auditori. Itu gaya belajar di mana seseorang lebih banyak mengandalkan indera pendengarannya. Dengan kayak belajar kita lebih suka mendengar musik, terus suka berbicara, terus lebih apa ya, bersuara, jadi lebih mudah paham dengan cara mendengarkan daripada mengamati. Terus yang ketiga, gaya belajar kinestetik, yaitu belajar yang lebih suka di luar ruangan atau lebih suka mencoba eksperimen. Tepuk tangan buat Bapak. Gaya belajar adalah cara seseorang menyerap dan memproses informasi. Ada 3 gaya belajar utama, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Pembelajar visual lebih suka melihat seperti gambar atau diagram, dan pembelajar auditori lebih mudah mengingat informasi dan yang didengar, misalnya dari penjelasan, guru atau audio. Sementara itu pembelajaran kinestetik adalah lebih suka belajar sambil melakukan atau bergerak. Baik, anak-anak, untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu. Sebelum kita pulang, mari berdoa akhir majlis oleh kami Nabi. Siap. Berdoa. Siap menerima salam kita dari Pak Sofwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.